Shalom. Semoga Tuhan sudah berkasih. Saya percaya di dalam kasih karunia Tuhan, kita akan memasuki akhir daripada tahun 2014. Ya, itu banyak tantangan, problem yang kita hadapi di tahun 2014. Tapi biarlah kita tetap memiliki kasih Allah, sehingga kasih itu yang akan memberikan kepada kita senantiasa kekuatan. Ya, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan berhenti, ya, tapi kasih Allah, ya, tidak akan pernah berkesudahan sampai selama-lamanya. Ya, kita percaya. Begitu saya merasakan kebaikan Tuhan di tahun ini begitu luar biasa. Ya, banyak masalah dan tantangan yang membuat saya semakin kuat dan semakin kokoh di hadapan Tuhan. Masalah boleh terjadi, tetapi itu dia akan membuat kita menjadi mundur, Bapak Ibu. Amin. Akan membuat kita semakin maju, karena tanpa tantangan, tanpa masalah, tanpa problem, iman kita juga tidak akan kuat. Ya, jadi orang yang benar akan hidup oleh iman. Amin. Apabila yang mengundurkan diri, maka Tuhan tidak akan berkenan kepada kita. Saudaraku yang kekasih, demikian juga yang Tuhan ingatkan di dalam kitab Yudas ayat yang ketiga dan keempat. Kita akan baca sebentar ayat ini, Bapak Ibu. Saudara, kita bagi berdiri. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang-orang tertentu yang telah masuk menyusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan dulu. Ya. Pesan Tuhan sungguh singkat sekali. Ya. Tuhan inginkan kita supaya kita tetap berjuang untuk mempertahankan iman kita. Ya, sekali lagi. Untuk mempertahankan apa? Iman kita. Tuhan di sini tidak berkata untuk mempertahankan kekayaan kita, tapi untuk berjuang mempertahankan iman kita. Karena seluruh dunia ini akan hancur dan lenyap. Yang tinggal adalah iman kita kepada Allah. Dan Tuhan ingatkan di akhir tahun 2014 ini, ya, banyak orang saat ini sedang merayakan hari Christmas, hari kelahiran anak Allah, katanya. Ya, kata siapa itu? Kata mereka. Mereka membuat satu perayaan yang besar. Mereka merayakan dengan hati yang bersuka cita. Ya, karena kita tahu bahwa apa sebenarnya itu Natal. Ya, kata mereka adalah Natal itulah firman yang menjadi daging. Ya, kata mereka. Ya, ya, tetapi Natal itu tidak tercatat di dalam Alkitab. Ya, makanya mereka minta supaya Natal itu menjadi daging. Daging yang mana, saudara? Ya, mereka merayakan hari kelahiran. Memang Yesus lahir di dunia ini. Nah, kita lihat bagaimana situasi dan kondisi yang ada semaraknya mereka, seolah-olah mereka hanya itu, ya, patokan mereka. Ya, sebenarnya kita tidak tahu bahwa mereka sebenarnya sudah jauh daripada firman. Ya, kalau kita berjalan-jalan di mall, ya, kita lihatkan pohon Natal dipasang. Apa sih pohon Natal itu? Sudah belajar. Pohon Natal itu apa? Berhala. Ya, sekarang banyak berhala masuk ke dalam gereja. Di mana itu terdapat berhala itu? Pohon Natal berhala. Ya. Yeremia 10, kalau tahu sudah tahu ya, ya hafal ya. Yeremia 10 ayat 3. Ya, jadi kita harus tahu, ya, itulah, ya, kita
semangat di dalam mengikut Tuhan, setelah kita menghadapi tantangan, kita semakin menjauh dari Tuhan dan akhirnya kita tidak kelihatan lagi. Ya. Tetapi tantangan, masalah, problem itu akan membuat kita semakin kuat iman kita di hadapan Tuhan. Itu baru namanya. Ya. Dan kalau kita adalah orang-orang Kristen yang sejati, harusnya Kristus itu mengidentifikasikan dirinya, menyatakan dirinya, firman itu menyatakan dirinya di dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, saya mau coba membawakannya dalam lemah lembut, bisa? Ya. Nah, jadi Kristus itu harus mengidentifikasikan dirinya atau menyatakan dirinya di dalam kehidupan saya dan saudara, sehingga orang dapat melihat bagaimana kehidupan kita sesungguhnya, ya, bahwa Kristus itu hidup di dalam kehidupan kita. Kristus itu ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Dan jelas di sini Rasul Yudas menasihatkan kepada kita, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menusuk di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia. Ini jelas loh, ada orang yang demikian loh. Jadi ada orang juga yang menyalahkan kasih karunia. Jangan itu terjadi kepada kita, kepada saya dan saudara. Jangan kita menyia-nyiakan kasih karunia yang Tuhan telah berikan kepada kita. Ya. Saya jadi teringat satu pujian yang mengatakan Allah itu baik. Ya, siapa yang mesti dipercaya Allah itu baik? Amin. Kalau kita belum merasakan akan kebaikan Allah, kita pasti akan biasa-biasa aja Allah itu. Ya. Ya. Tapi kalau kita sudah merasakan akan semua kebaikan Allah, ya, kita tidak akan menyanyiakan akan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan firman Allah, Rasul Paulus mengingatkan kita, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Jelas kalau Allah itu baik, jadi hal itu pun terjadi di dalam kehidupan kita. Allah kita baik, tentunya kita sebagai anak Allah juga harus baik. Rasul Paulus mengingatkan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Nah, jangan yang dilihat adalah keburukan, kejelekan, kelemahan, ya. Udah mulai datang ya. Keburukan, kejelekan, kelemahan, ya, kita jangan, ya. Dan Tuhan menasihatkan kepada kita supaya kita memperhatikan di antara satu dengan yang lain, ya. Kalau kita belum bisa melihat kemuliaan ada di dalam diri saudara-saudari kita, ya, lihat. Kalau kita belum bisa dan sanggup melihat kemuliaan yang ada di dalam diri saudara dan saudari kita, apa yang terjadi? Ya, kehidupan kita dari hari ke hari terus bermasalah. Kita selalu melihat kelemahan daripada saudara kita. Ya, ada satu pujian, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Coba, kalau kita dapat melihat kemuliaan diri saudara kita, ada Yesus, ada firman, maka kita pasti akan sanggup untuk mengasihi saudara kita. Amin. Ya, karena tadi lagu tadi apa? Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir. Apa yang mengalir? Kasih. Kasih itu siapa? Allah. Allah itu siapa? Firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan
Siapa yang mengalir? Firman yang mengalir. Amin. Firman yang mengalir. Kalau kita tidak dapat melihat kemuliaan siapa yang ada di dalam diri saudara-saudari kita, kita tidak akan dapat mengasihi orang tersebut. Itu jelas. Ya. Karena yang dituntut daripada Tuhan akhirnya kita harus saling mengasihi. Benar-benar mengatakan di sini, saya akan bacakan saja Bapak Ibu. Ya. Kalau Anda benar-benar dipenuhi oleh firman Allah, oleh Roh Kudus, maka Anda akan membuktikan dari firman itu ada di dalam diri Anda. Jadi kalau kita benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus, Anda akan membuktikan firman itu ada di dalam diri Anda, ada di dalam diri saya. Dengan apa? Dengan setiap kehidupan kita. Dan kita akan menghasilkan yang namanya itu buah-buah roh. Ya, saya tekankan sekali lagi. Buah roh yang pertama adalah kasih. Jelas? Buah roh yang pertama adalah kasih. Dan yang terakhir ditutup oleh penguasaan diri. Kita lihat. Kasih dan yang terakhir penguasaan diri. Pertama kasih. Kenapa pertama kasih? Karena kasih itulah firman. Jadi apa? Jelas. Buah roh yang pertama adalah firman. Kita menghasilkan firman. Ya. Setelah itu dituntut yang terakhir adalah penguasaan diri. Bukti saudara sudah dewasa adalah kita dapat menguasai diri kita. Anak-anak tidak mungkin dapat menguasai diri kita. Amin. Ya. Kalau kita sedang marah, apa yang terjadi? Bukti saudara mengeluarkan marah saudara, berarti saudara masih anak. Lihat anak. Begitu langsung itu bukti. Tetapi orang dewasa apa? Begitu dia mau marah, apa dikontrol. Siapa yang kontrol? Roh Kudus. Firman kasih yang kontrol, firman yang kontrol. Sehingga tadinya mau marah, kita tidak jadi. Tapi kadang-kadang roh menurut, daging itu lemah. Kenapa bisa? Seringkali daging yang menonjol. Kenapa Bapak Ibu? Hah? Coba deh kalau saudara amati kehidupan kita. Kenapa daging yang sering menonjol? Karena yang dikasih makan lebih banyak itu daging. Betul? Yang dikasih makan banyak itu daging daripada roh saudara. Berapa kali saudara makan? Masa 3 kali? Pasti dan lebih. Hah? Yang ketahuan 3 kali. Betul? Yang ketahuan 3 kali. Iya. Berapa kali dalam satu hari saudara merenungkan firman Tuhan? Hah? Berapa kali? Ada 1 kali sehari? Amin. Nah, kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Kalau cuma sehari sekali mah kurang. Apa kalau lagi 2 kali sehari, 3 kali sehari, masuk kalah? Ya, sama yang tiap pagi. Ya, mereka jam berapa? Mereka sudah teriak-teriak? 4:30. Nah, saudara 4:30 belum ngapain? Nah, 4:30 kita masih enak-enak tidur. Ya, kan? Coba, mereka dapat 5 kali. Nah, kita pernah nggak kita? Ya, 1 jam saja kita duduk
silahkan saudara renungkan. Tapi kalau saudara memberikan waktu saudara untuk saudara berdoa 1 jam saja, ada yang sudah lulus? Haleluya. Ya, jangan kita masuk di dalam pesan makin lama iman kita makin merosot ya. Ya. Dulu waktu kita di gereja lama di Pentakosta semangat kita doa puasa. Pernah kita berpuasa? Amin. Puasa makan pagi makan siang, malamnya Pak ya puasa. Ya, itu harus kita lakukan Bapak Ibu. Artinya apa? Ada peningkatan iman kita. Karena Tuhan berjuanglah untuk mempertahankan imanmu. Kita nggak tahu tahun 2015 akan terjadi apa. Ya, dan jelas semakin penghujung tahun semakin ya, karena banyak acara, ya ada lupa di sekarang. Lebih pentingkan tamasya daripada ibadah makmur. Ya, kalau saya dari dulu sudah komit dengan Tuhan, saya lebih mementingkan ibadah daripada apapun urusan dunia ini. Ya, nah, mari di tahun yang akan depan kita perbaiki keluarga kita mulai. Amin. Kita sebagai kepala keluarga, yang namanya kepala keluarga itu imam loh dalam rumah tangga. Ajak istri anak kita berdoa bareng. Amin. Baca firman bareng. Gak usah banyak-banyak, ya kan? Kalau saudara gak kuat baca 1 pasal ya 1 perikop saja. Cukup untuk memulai baca bareng-bareng. Ya, supaya apa? Supaya keluarga kita tetap ada di dalam kasih karunia Tuhan. Dan itu bukan itu menjadi apa yang menjadi doktrin, enggak ya. Saya katakan inilah yang harus kita lakukan. Kapan kita mulai mengajak keluarga kita untuk sama-sama berdoa? Dari hal-hal ini saja. Berdoa yuk kita bareng yuk. Baca firman yuk kita bareng yuk. Habis selesai makan malam, gak usah banyak-banyak, 1 perikop. Ya. Memang ini tidak harus, tetapi inilah hal yang baik bagi keluarga kita. Amin. Wow, kalau kita sudah solid dalam keluarga, luar biasa nanti yang terjadi. Iblis pun tidak bisa memboncengkan keluarga kita. Kalau dulu kita di gereja yang lama, mungkin di Pentakosta, entah di karismatik ya, kita bisa doa bareng-bareng. Jangan doanya setiap setahun sekali. Malam tahun baru kita bareng-bareng berdoa. Syukur kalau ingat. Ya, hari-harinya kemana? Enggak Bapak Ibu. Buka tahun yuk kita buka tahun bareng-bareng yuk. Enggak. Tapi kita mulai dari keluarga kita. Mungkin tahun sekarang sudah selesai, tahun depan kita mulai. Awalnya memang susah. Ya. Bagaimana anak kita mau baca firman Tuhan kalau kita tidak pernah sebagai imam mengajak istri anak kita untuk baca firman? Gak akan pernah bisa. Ya. Gak akan pernah bisa kalau belum dimulai dari yang namanya imam di dalam rumah tangga. Makanya ya, pertama kali memang susah Bapak Ibu. Tapi setelah lama dia pertama kali memang saya mengajak. Ayo kita berdoa. Besok lagi, ayo kita berdoa. Ayo kita berdoa. Setelah lama-lama udah sebulan itu berjalan, bukan saya yang mengingatkan, ya. Anak-anak kita, istri kita, yuk Pak kita berdoa. Nah kan enak kan? Jadi mereka sudah dimulai dengan hal yang baik. Ini kan hendaklah. Jadi kebaikan itu bukannya kita ngasih duit, bukan itu Bapak Ibu. Hal kebaikan itu di mana kita bisa berbuat sesuatu bagi saudara kita. Hendaklah kebaikanmu diketahui oleh semua orang. Dan ketika nanti ada tamu datang dan itu setelah biasa kita lakukan, maka mereka akan melihat, oh iya, keluarga ini sangat disiplin. Keluarga ini mereka akan mendapatkan berkah daripada kita. Itu maksudnya Bapak Ibu ya. Baik.
Kita akan melihat. Dan ketika Allah melihat dirinya terpancar dalam kehidupan kita, ya, ketika Allah melihat dirinya terpancar dalam kehidupan saudara dan saya, maka dia akan melihat gambaran atas dirinya di dalam kita. Benar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, hidupku bukannya akulah lagi, tetapi Kristus. Artinya apa? Kristus Tuhan yang terpancar di dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi itu Bapak Ibu. Kita mulai sekarang. Ya, saya rindu supaya ada mezbah yang terbakar di dalam rumah kita. Mau? Mau sudah? Jadi jangan segala sesuatu diukur oleh hal dunia. Ada mezbah korban yang terbakar. Das. Doakan. Kalau saudara punya waktu banyak, doakan. Ya. Semua didoakan. Amin. Ya. Saya kalau sudah berdoa, sudah klop, baru saya selesai. Kalau belum klop, saya masih lagi. Ya. Kadang-kadang dibangunkan jam 2, ada apa Tuhan? Ya. Kadang-kadang suka saya dibangunkan. Ada apa Tuhan? Tanya. Ya. Mungkin Tuhan mau berbicara, atau mungkin Tuhan mau menyatakan firman kepada saudara. Ya. Minggu lalu, ya, kejarlah kasih dan usahakanlah dirimu meraih akan karunia. Hari Kamis kemarin, ya, karunia itu diberikan oleh Allah secara cuma-cuma. Kalau kita mau, tetapi bahasa roh. Jadi buah-buah roh ini tidak diberikan dengan cuma-cuma. Itu harus melalui proses. Ada yang di sini bicara dengan Tuhan. Tuhan, aku minta kelemah lembutan. Pernah sudah berdoa begitu? Aku minta supaya murah hati. Ya Tuhan berikan bukan kita menjadi murah hati. Yang ada orang minta sama saudara, bagi dong duitnya. Karena apa yang Tuhan inginkan daripada buah-buah roh itu adalah mengalami proses. Ya. Karena buah-buah roh itu adalah karakter gambaran daripada Allah itu sendiri. Ya. Jadi kita lihat. Ya. Ketika Allah melihat dirinya terpancar dalam kehidupan Anda, maka yang dilihat adalah sempurna. Siapa? Dia melihat gambaran dirinya di dalam diri saudara sekalian. Ya. Dan 9 buah-buah roh itu adalah karakter daripada Allah itu sendiri. Ya. Kita melihat dan kita tahu bahwa ketika benar-benar pelayanan ada 3 tarikan yang dinyatakan oleh Allah. Yang pertama, tarikan pertama, masih ingat? Apa? Mujizat kesembuhan ilahi. Mujizat kesembuhan ilahi dinyatakan. Ya. Untuk apa? Ya. Untuk apa? Mujizat kesembuhan ilahi dinyatakan itu untuk tubuh kita. Betul? Tubuh kita ini perlu mujizat kesembuhan ilahi. Jadi Allah nyatakan itu. Tarikan yang pertama. Ya. Ada di sini nggak perlu kesembuhan ilahi? Yang mujizat. Pasti tubuh itu. Makanya yang pertama, tubuh yang dinyatakan yang pertama, supaya tubuh kita menjadi sehat. Perlu. Tubuh ini perlu tarikan yang pertama. Ya. Tetapi rohani, roh tidak memerlukan tarikan yang pertama. Betul? Dia memerlukan tarikan yang kedua. Jadi roh kita itu memerlukan tarikan yang kedua.
jiwa kita. Betul? Apa yang diperlukan oleh jiwa kita? Firman. Jadi tubuh kita perlu tarikan yang pertama, roh kita perlu tarikan yang kedua, dan jiwa kita perlu tarikan yang ketiga. Open the word. Pembukaan firman. Jiwa kita memerlukan firman itu. Firman yang termaterai di dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi kalau itu sudah terjadi dalam hidup kita, akhirnya buah-buah roh itu akan mengalir. Ya. Secara otomatis karakter Allah itu ada di dalam diri kita. Sehingga yang terpancar bukan lagi yang namanya Yohanes. Bukan. Ya. Yohanes itu sudah mati. Siapa yang terpancar? Yesus. Maka di dalam diri saudara kita akan melihat bagaimana kemuliaan Allah. Ya. Jadi kita saling mengetahui, saling mengasihi karena kita tahu di dalam diri saudara-saudari kita ada Yesus, ada Kristus, ada firman Allah. Kita melihat sekarang. Dan di sini dikatakan, ketika segala sesuatu yang telah dibuktikan, itu akan terbukti benar atau salah. Dan ketika di sana ada sesuatu yang dipertanyakan, itu harus dibuktikan bahwa Anda mendapatkan apa yang benar. Jadi itu harus terbukti bahwa kita ini benar. Bukan kita sendiri yang membuktikan kita benar, tetapi dunia, orang lain. Iya, benar-benar juga begitu. Bukan dia menyatakan, saya ini nabi Anda. Siapa yang berkata bahwa dia nabi? Orang lain. Ya. Malam saya melihat film Exodus. Aneh. Saya kaget. Film Exodus, tetapi Musanya nggak bawa tongkat. Musanya bawa pedang. Aneh kan? Akhirnya saya melihat, wah ini film udah film salah. Ya. Mana ada dikatakan Musa bawa pedang, Musa bawa tongkat. Arti tongkat itu adalah kuasa. Tapi saya lihat di dalam film tersebut apa yang terjadi. Ya, Musa ada seorang yang pemberani, benar kata firman, dan dia adalah panglima perang di dalam kerajaan Firaun. Dan bagaimana Musa pada saat dia belum mengenal Tuhan, dia mengandalkan dirinya, dia mengandalkan kekuatannya. Iya. Jadi apa yang terjadi saya melihat, dan saya lihat iblis ini mulai merekayasa dengan pengetahuannya. Jadi rekayasa supaya orang takjub kepada Musa, bukan dia takjub kepada diri daripada Allah. Dan aneh, masuk Allah datang dengan seperti kayak anak kecil, palanya botak lagi. Itu benar. Jadi direkayasa oleh iblis. Bagaimana supaya kita takjub dengan pribadi daripada dia? Tidak. Kita sudah mengenal firman, saya katakan, ya, sama anak saya, itu film salah, itu ngawur itu film. Ya. Saya pikir lebih bagus film Ten Commandments daripada film Exodus yang lagi rame katanya di bioskop-bioskop. Saya penasaran. Karena saya ketika ini saya belilah film itu, saya melihat ini top film. Ya, bukan saya gila film, enggak, tapi saya melihat gimana kenyataannya dalam firman. Sama lagi itu tentang film apa itu? Yang tentang Nuh, apa yang namanya setelah itu?
2012. Ya, itu juga salah Bapak Ibu. Nah, kalau kita tidak pernah membaca firman, mulai dari awal sampai akhir, kita tidak akan pernah mengerti Bapak Ibu. Dan kita takjub dengan apa yang di film itu. Jadi bukan takjub lagi pada Allah. Sehingga apapun tidak akan mempengaruhi kehidupan kita kalau kita senantiasa terkontrol oleh firman. Ya. Saudara yang kekasih, bukannya saya memperbolehkan saudara nonton film ya, bukan. Karena kalau saya tiba-tiba melihat ada sesuatu yang ganjil, saya beli. Saya lihat ini film salah, tidak sesuai dengan firman. Ada lagi film Paulus. Tahu Paulus? Ya, saya beli, saya lihat pas saya putar, tahu baptisannya masih baptisan percik. Saya bilang film ini salah. Ya, jadi saya melihat setiap film-film rohani, saya ini salah. Ya, jadi seharusnya mana yang benar, yang sesuai dengan Alkitab. Musa tidak pernah membawa benar. Ya, di dalam membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Yang dibawa oleh Musa adalah tongkat. Nah, kalau kita tidak waspada terhadap anak-anak kita di rumah tentang film-film ini, akhirnya fatal Bapak Ibu. Percaya. Apalagi saudara sering nonton film. Ya, nonton apa? Televisi. Ya. Kan kemarin sudah dikhotbah. Dari mana itu salurannya? Dari Tangerang? Bukan. Dari neraka. Ya. Makanya kalau kita tidak pernah mengontrol anak-anak kita, ya apalagi kita ya sibuk dengan pekerjaan kita masing-masing. Saya tidak tidak melarang saudara sibuk. Saya tidak pernah melarang. Silakan saudara sibuk. Tapi jangan lupakan Tuhan. Amin. 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 Itu yang penting. Ya. Karena Tuhan yang utama. Ya. Kalau di dunia ini siapa yang utama? Bukan orang lain, tapi keluarga saudara. Itu yang utama. Yang perlu diselamatkan dan menerima keselamatan. Ya. Bukan kita tidak peduli dengan orang lain, tidak. Tapi itu yang perlu. Ya. Kita melihat ya. Seringkali kita meragukan dengan jawaban benar atau salah. Ya. Di dalam kita menghadapi satu masalah atau problem, seringkali kita menghadapi satu jawaban benar atau salah. Mana jawaban yang benar? Ya, dan mana jawaban yang salah? Jawaban yang benar hanya ada satu di dalam firman. Jadi semua jawaban yang ada di dalam masalah atau problem saya di dunia ini ada di dalam sini. Dan dia sudah selesai. Waktu kapan? Waktu di kayu salib. Ya. Jadi tahu bahwa diri kita itu berharga di mata Tuhan. Kadang-kadang kita tidak tahu. Dan kadang-kadang kita sering menyepelekan akan kasih karunia Tuhan. Ya. Saya ingatkan kembali kepada saudara. Ketika saudara mulai menyepelekan akan kasih karunia Tuhan, maka berkat itu yang sudah ada di atas kepala saudara itu akan meninggalkan saudara. Dan saya katakan saudara adalah orang yang paling menderita di dalam dunia. Jangan pernah kita menyepelekan kasih karunia. Jangan seperti kayak Esa. Gara-gara apa? Kaca merah, dia menjual hak ke sulungannya. Jangan Bapak Ibu. Ya. Saya nggak mau. Lebih baik saya tidak makan. Lebih baik saya kelaparan. Ya.
Mau berbuat baik itu sangat sulit, apalagi mempertahankannya. Jelas, berjuanglah. Apa? Di sini kita kan apa lagi? Berjuanglah untuk supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan imanmu. Ya. Lihat, saya akan melihat apa yang terjadi dengan Abraham. Abraham adalah seorang nabi. Betul? Dia senantiasa dengar-dengaran terhadap Allah. Jadi bukan firman yang dia baca, tapi dia langsung menerima perintah daripada Allah. Dan dia dapat berdialog dengan Allah. Ketika itu terjadi bencana kelaparan. Dan akhirnya Abraham pergi ke satu kota yang bernama Gerar. Dan apa yang terjadi? Ada masalah di sana. Ya. Kita seringkali ketika kita menghadapi masalah, ada dua yang diperhadapkan dengan kita. Yang pertama, hati kita, dan yang kedua, intelektual pikiran kita. Sama halnya dengan Abraham. Yang pertama, dia mau mendengarkan suara Allah atau dia mau mendengarkan orang-orang di sekitarnya. Nah, itulah yang terjadi Bapak Ibu. Sehingga ada keraguan di dalam diri Abraham. Kalau dia memakai intelektualnya, kita lihat. Nanti tolong ya, kalau ketemu dengan raja, bilang kamu jangan istri saya. Bilang nanti kepada raja, kamu adalah siapa? Adik saya. Seorang nabi, ketika dia memakai pikirannya, ketika dia memakai intelektualnya untuk mencari jalan keluar, apa yang terjadi? Sebenarnya dia sudah kalah. Ya, sebenarnya Abraham itu seorang berbohong kan? Betul nggak? Orang sudah tahu istrinya dibilang saudaranya. Bohong nggak? Bohong. Iya. Tetapi Allah tahu apa yang ada di dalam diri Abraham, sehingga karena dia adalah nabinya, maka dia akhirnya membela Abraham. Seringkali kita tidak tahu bahwa diri kita ini berharga, tapi seringkali kita di dalam persoalan kita memakai pikiran atau akal kita sendiri. Coba kalau saudara datang kepada Tuhan, Tuhan, aku punya masalah. Saudara menangis di hadapan Tuhan, tolong aku Tuhan. Ya, tapi seringkali kita memakai akal pikiran kita yang dari dunia ini. Saya pernah menghadapkan satu masalah besar. Itu terus terang aja, membuat iman saya goncang. Itu saya pernah alami Bapak Ibu. Saya nggak tahu lagi harus berbuat bagaimana. Mau kepada siapa saya mengadu, nggak tahu lagi kemana. Nggak mungkin lah. Ya, karena saya mengandalkan kekuatan saya mengandalkan pikiran saya. Oh, kalau begini, oh pasti bisa. Tetapi apa? Buntu, malah saya kena tipu. Pernah itu terjadi Bapak Ibu. Dan iblis itu menekan luar biasa. Tahu nggak? Begitu bangun tidur, yang paling enak apa? Ketika saya tidur. Kalau tidur, udah beres lah semua itu masalah. Tapi ketika bangun, datang langsung. Nanti begini. Aduh, gimana ya? Oh, saya begini. Aku harus cari orang begini. Udah. Seakan-akan tuh tiap hari saya ditekan. Itulah iblis Bapak Ibu. Dan saya pernah darah tinggi saya naik gara-gara itu Bapak Ibu. Naik. Waduh. Bahaya. Pusing hidup keliling. Ya. Tapi ketika satu malam saya berdoa kepada Tuhan. Ya. Anak istri saya tidur.
Saya datang sama Tuhan, saya menangis sama Tuhan. Aku tidak tahu lagi apa yang harus kuperbuat. Tolong aku Tuhan, orang yang lemah. Berikan aku jalan keluar. Sepanjang malam saya berdoa, saya menangis. Tiba-tiba datanglah suara itu kepada saya. Hambaku, ya, tetaplah percaya kepadaku. Jangan kau pernah memungkiri aku. Dengan kekuatan baru saya lepas. Oleh saat ini Tuhan, ku serahkan masalah itu kepada Engkau. Nah, selesai begitu. Mudah. Saya nggak mau pikir panjang lagi. Ya, nggak mau pikir panjang lagi begini. Kalau ada iblis, hei iblis, aku telah ditebus oleh Yesus. Dan Yesus telah mati bagiku. Pada waktu di kau saat ini kau enyah daripada aku. Keluar kau. Pergi dari pikiranku. Pergi dari kehidupanku. Pergi. Saat itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Damai sejahtera itu turun atas. Ketika ada masalah, apa yang terjadi? Saya langsung jadi happy. Dengan apa? Dengan firman. Ada masalah datang, apa namanya? Nembaknya dengan apa? Bukan kita terima di pikiran kita, tembak dengan firman. Spoken the word, speak the word, katakan firman Allah, sehingga itu yang akan menghancurkan si iblis. Lihat dari apa yang telah Yesus lakukan, Bapak Ibu. Lihat, ketika iblis itu sudah mengiming-iming segala sesuatu yang indah dengan dunia ini, iblis pakai firman. Kita pun juga harus pakai firman. Tapi seringkali kita tidak memakai firman. Kenapa? Nggak tahu firman yang mana yang mau disampaikan. Karena kita tidak pernah membaca firman. Saya seringkali begitu Bapak Ibu. Saya terus terang, kalau memang saya lagi sudah nggak punya duit sama sekali, saya datang sama Tuhan. Tuhan, duitku sudah habis. Saya belak-belakan sama Tuhan. Tuhan, aku sudah tidak punya uang. Tolong Tuhan. Ya, aku mau ke sini. Ada aja berkat itu datang. Itu terjadi Bapak Ibu. Ya. Karena sekarang dari mana? Ya, saya katakan dari mana? Semua berkat itu datang daripada Tuhan. Amin. Jadi saya pun kalau terima berkat, tahu kemana harus saya akan berlari. Kepada siapa saya akan memeraih. Amin. Iya. Supaya ini pun terjadi dalam hidup kita. Jangan pernah takut Bapak Ibu. Saya bilang, jangan pernah takut dengan apapun selama kita ada di dalam Tuhan. Jangan pernah khawatir. Ya. Masa depan kita di mana? Hah? Because he live. Ya. Sebab kau hidup. Ada hari esok. Masa depan kita, anak-anak kita ada di dalam tangan Tuhan. Ya. Bayangkan dulu kita pernah dihina-hina. Lihat, kalau lihat sejarah dari saudara kita bertemu, kita lihat bagaimana dia. Ya kan? Saya tahu bagaimana kehidupan beliau. Tapi ketika dia ada dalam firman-Nya, Tuhan akan mengangkat. Kalau Tuhan sudah mengangkat, nggak ada Tuhan yang berani bisa dapat menurunkan. Saya tahu bagaimana kehidupan saudaraku ini. Ya. Bagaimana penderitaannya. Karena saya mengenal saudaraku pada tubuh ini bukan setahun 2 tahun, mulai dari masih SMP kalau nggak salah. Bagaimana dia berjuang, ya, yang tidak kita sangka-sangka. Secara dunia nggak mungkin, tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Amin. Ya, kita nggak tahu kehidupan manusia. Dan kita tidak tahu bagaimana kehidupan saya. Ya. Dan kita juga tidak tahu. Yang sekarang saudara anggap remeh, yang saudara sedang anggap tidak layak, kita tidak tahu. Suatu saat yang pun Tuhan pakai untuk menjadi hamba Tuhan yang
Kita nggak tahu. Jadi saya minta jangan ada kita saling menghakimi di tempat ini. Amin. Apalagi yang ceplas-ceplos, ya. Wah, tak terima firman bukan benih dia. Dah. Ya. Dulu orang bejat, ya. Kalau Tuhan sambut begini kan, nggak tahu bagaimana dia. Dulu pemabok, peminum, ya kita tidak tahu. Saudaraku yang kekasih, kita lihat, kita melihat diri kita ke belakang. Ya, saya seringkali melihat diri kita, saya ke belakang. Minggu lalu, ya, saya pernah merenungkan dalam diri saya. Waduh Tuhan, saya kata di dalam ruangan saya bilang, Tuhan, saya katakan saya tersenyum, saya bilang, Engkau baik sekali. Ya. Kenapa? Kemanapun aku pergi, Engkau senantiasa ada padaku. Engkau bela setiap apa yang aku ingin lakukan. Engkau lindungi aku dari setiap bencana akan menimpa. Engkau berikan kekuatan kepadaku. Saya utarakan semua sama Tuhan. Sudah itu, baru saya mendapatkan kelegaan, saya datang. Nah, setelah punya kasih, semua jawaban itu harus dibuktikan dengan apa yang tertulis dalam firman. Jadi kalau saudara menerima jawaban, buktikan dulu dengan firman. Sesuai dengan firman, lakukan. Tidak sesuai dengan firman, jangan pernah saudara lakukan. Ini sudah ayat gamal Bapak Ibu. Ya. Besok tahun 2015. Ya, umur kita semakin bertambah. Ya, 1 tahun. Kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Semua jawaban yang Anda dapatkan harus dibuktikan, tertulis di dalam firman. Ada jalan keluarnya. Ya. Lihat, di dalam sebuah buku Perbuatan adalah Iman yang direfleksikan, halaman 54. Saya tidak peduli, kata Brother Branham. Yudas bisa saja melakukan segala macam tanda dan keajaiban-keajaiban. Tetapi ketika dia datang untuk menerima Roh Kudus pada hari Pentakosta, dia memperlihatkan warnanya. Yudas. Jadi kita jangan terkecoh dengan hal itu. Ada hamba Tuhan mengajarkan, iya, kencangkan dengan Roh Kudus, silakan. Karena itu sesuai dengan firman, lakukan. Tetapi kita jangan condong ke situ. Amin. Kemana kita harus condong? Kepada firman. Saya tidak melarang. Silakan Anda kejar karunia-karunia Roh Kudus. Malah bagus. Supaya lebih banyak lagi orang yang berkarunia di tempat ini. Tapi harus sesuai dengan firman. Dan itu dibuktikan pada waktu Pentakosta. Kelihatan warnanya si Yudas. Putih atau hitam. Ya. Bukan orang yang bisa berkarunia itu yang akan masuk dalam surga. Tidak. Ya. Itulah pemberian. Kalau saya kasih pemberian kepada saudara, ini motor buat saudara. Pemberian kan? Diterima nggak? Terima. Sekarang kalau Bapak di surga mau kasih kepada saudara, ini karunia mujizat buat saudara, diterima nggak? Kalau nggak terima, bodoh. Ya. Tetapi kita jangan lupa harus sesuai dengan firman. Saya tegaskan sekali lagi, harus sesuai dengan firman. Kelihatan nanti dari buah-buahnya. Kalau dia berasal dari firman, dia akan tunduk sepenuhnya kepada firman. Tetapi kalau tidak, dia akan menjadi sombong. Itu. Ada orang yang berkarunia itu tidak ada. Lihat benar-benar pernah dia sombong. Lihat ini saya. Siapa yang bisa nolong saya? Enggak. Dikatakan oleh banyak saksi dia adalah orang yang sangat rendah hati. Bahkan Koloninsya juga berkata dia hamba Tuhan yang rendah hati. Banyak hamba-hamba Tuhan berbicara
baru karunia satu aja bahasa rohani sudah sombong. Jangan. Ya. Karena itu kapan Tuhan mau kasih silakan. Kalau bayangkan, ya. Itu untuk apa? Itu untuk membangun jemaat. Ya. Nah, iblis itu bisa saja tampil dengan benar dan meniru. Ya. Iblis itu bisa saja tampil dengan benar dan meniru hal itu juga dengan benar. Sampai itu tiba kepada firman, yang tidak dapat mengambil firman itu. Jadi iblis itu bisa meniru. Bahasa roh, iblis bisa tiru. Amin. Nubuatan, iblis bisa tiru. Apalagi? Kesembuhan, iblis bisa tiru. Apalagi? Mujizat, iblis bisa tiru. Yang tidak bisa iblis tiru apa? Firman. Jadi lebih banyak kita baca firman Tuhan. Kalau karunia itu Tuhan beri. Ya. Saudara kalau mau minta jangan setengah-setengah. Ya, kalau saudara minta setengah-setengah ngetok pintu, dibuka nggak cepat-cepat? Ya. Oh, ini pasti orangnya yang mau bertamu saja. Tapi kalau saudara buka pintu, dibuka nggak? Karena ada sesuatu yang gawat. Dia perlu pertolongan sama dengan kita, dengan Tuhan. Kalau kita ada masalah mau minta sesuatu dari Tuhan, minta terus. Kalau perlu tiap jam, kalau perlu tiap menit, kalau perlu minta Tuhan, tolong aku Tuhan. Tuhan berikan aku Tuhan. Tuhan akan kasih Bapak Ibu. Gak usah takut Bapak Ibu. Ya. Di penghujung tahun 2014 ini, kita memperbaiki segala apa yang tidak baik. Kita mau benarkan hubungan kita dengan Tuhan. Kita mau benarkan cara-cara kita yang lama, yang sudah kita tinggalkan. Kita bertobat pada hari ini. Kita benarkan semuanya. Kita bikin mezbah keluarga. Kita berdoa bersama anak dan istri kita. Kita lakukan itu sehingga terjadi korban itu terbakar dan sampai kepada Allah. Dan Allah melihat bagaimana kesetiaan kita, keluarga kita di dalam hal menaikkan setiap doa-doa dan bantuan. Maka Tuhan akan memberikan apa yang kita perlu. Saudaraku yang terkasih, jangan saudara berkecil hati karena saudara juga tidak banyak pekerjaan. Amin. Berdoa. Itu cara-cara yang satu yang jitu. Berdoa. Tuhan sanggup mengirimkan berkat bagi saudara. Kalaupun Tuhan tidak beri apa, saudara tidak bekerja, sanggup Tuhan berikan dengan cara-cara yang luar biasa. Ya, tapi seringkali kita lupa untuk berdoa. Saya tanya, sudah berapa jam saudara berdoa? Ya, 1 jam pernah? 1 jam? 1 jam berdoa buat Tuhan pernah? Paling lama berapa jam? 5 menit pernah? 5 menit? Mau makan, Tuhan Yesus berkati makanan ini, amin. Ya. 10 menit ada kita berdoa buat Tuhan? 15 menit? Berapa lama saudara nonton sinetron di televisi? Ada 1,5 jam? Apalagi kalau sinetronnya itu apa? Film-film Korea itu. Paling betah dia nonton. Wah, seru ini. Pak, besok seru ini filmnya Pak. Coba. Saya ajak saudara mengoreksi. Mulai benarkan doa saudara. Ya. Benarkan saudara membaca film. Tertawa ya. Sering tawa pengen ditawakan. Ya, apalagi nonton film Korea, India apalagi kan. Film apa lagi yang lagi ngetop sekarang itu? Siwa apa Siwa? Hah? Ya udahlah Joda.
Kita melihat Bapak Ibu, mari kita benarkan semuanya itu. Ya. Ya. Kenapa Tuhan tidak jawab doa kita? Siapa yang salah? Tuhan atau kita? Iya, kita. Kita mau tahu Tuhan kan nggak minta banyak-banyak dari kita. Kesetiaan kita aja dalam hal berdoa. Seharusnya saudara kalau lagi ini berdoa. Ada waktunya kita tidak akan bisa berdoa dan membaca Alkitab. Nanti ada waktunya. Saya katakan kepada saudara. Nanti ada waktunya saudara dibuat oleh Allah, tidak akan bisa berdoa dan tidak akan bisa membaca Alkitab dan tidak akan bisa bersekutu. Waktunya akan datang nanti. Apa kita mau lakukan? Mulai dari saat ini kita harus melakukan itu. Semua kita. Amin. Pribadi kita dengan Tuhan, termasuk saya. Iya. Saya yakin dengan kekuatan doa, maka saya yakin kehidupan saudara akan dipulihkan. Masuk bila kalah. Saya punya kesaksian, ya, dari seorang, ya, mungkin Pak Tahan pernah dengar, namanya Pak Daud Prajawan. Ya, kalah kita. Dia bilang, kalau tidak salah dengan saya, Pak. Ya, Pak, ya. Dokter sudah mengambil rahim istrinya. Betul, Pak? Suatu saat dia akan saya bawa ke tempat ini. Saya akan bersaksi. Dia sudah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dia sudah mau belajar tentang pesan. Karena apa yang dikatakan oleh pesan, setiap kami menyampaikan firman, itu dia mau tahu dari mana sih? Itu dari mana ini? Ini sesuai dengan Alkitab. Dia katakan begitu. Saya mau, saya rindu. Kita sudah kita sudah ketemu. Di suatu saat tahun depan mungkin saya akan undang dia kembali untuk bersaksi kepada kita bagaimana Tuhan memakai dia. Ya. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Dan dokter sudah mengangkat rahimnya. Ya. Tentunya kalau rahimnya sudah diangkat, pasti dia tidak punya anak. Betul? Kita lihat. Ya. Dia tidak punya anak. Apa yang dilakukan? Berdoa. Betul. Nanti kalau saudara saya undang sini tanya, ya, apa yang dilakukan? Berdoa. Begitu dilakukan berdoa terus, apa yang terjadi? Secara takjub, setiap tahun dia punya anak sampai 7 anak tanpa rahim. Percaya atau tidak? Nanti saudara tanya sendiri. Dan sudah ada saksinya Pak Utayan menikah. Amin. Ya. Apakah itu mungkin? Secara akal, secara dunia, impossible, tidak mungkin. Tetapi only possible. Dia lakukan itu dan dia punya anak 7 loh anaknya. Makanya di rumah paling rame. Kemarin kita datang rame. Ya, do re mi fa sol la si do. Ya kan? 7 anaknya Bapak Ibu. Nanti saudara datang ke sini saya undang. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul semua, kita bisa tanya. Ya. Karena itu hal yang di luar pikiran, akal pikiran manusia. Tetapi Tuhan katakan, sampai dokternya yang meriksa tahu stres dan akhirnya dokternya itu mati. Betul, Pak? Iya. Ada saksi. Dengan apa? Bukan dengan kekuatan manusia, dengan doa. Doa Tuhan sanggup memberikan rahimnya baru. Sama halnya dengan Abraham. Betul? Berapa tahun Sarah punya anak? Nah, 90 apa 80 atau 75? Umur si Abraham berapa? 100. Beda antara umur Abraham dengan Sarah berapa? 10 ya? Ya, berarti
Berarti 90 dia punya anak. Nanti baca sendiri di Alkitab supaya lebih pas. Tapi berapa tahun dia menunggu? 25 tahun. Umur 90 tahun sudah menopause. Betul ya? Yang bisa punya anak? Bisa. Semuanya tidak ada yang bisa, yang tidak bisa didapatkan. Semuanya pasti bisa. Amin. Kalau kita percaya. Nah, kalau kita tidak percaya, itu tergantung daripada iman kita sekarang. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun aku berharap juga kepada Engkau ya Tuhan. Itu kata Abraham. Tidak ada dasar untuk berharap, tetapi Abraham tetap berharap. Nah, jadi maunya Tuhan sekarang tergantung daripada iman kita. Nggak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Ya, kelihatan daripada wajah saudara banyak masalah semua ini. Ya, itu yang utama itu kan. Pasti semua banyak masalah. Betul? Lihat dari wajahnya. Amin. Nggak usah cerita, saya sudah tahu di sini. Orang tadi juga berbahas tentang masalah. Sudah. Nggak ada masalah di sini. Ya, semua pasti ada masalah. Saya pun juga ada masalah. Ini pun juga satu jalan keluar buat saya. Anda kira saya tidak mau jalan keluar dari khotbah ini? Saya dapat jalan keluar daripada Tuhan. Begini caranya Tuhan. Oh iya. Jadi saya pun dapat berkat itu. Gitu. Nah, tergantung bagaimana kita. Mari mulai saat ini dari keluarga kita masing-masing. Amin. Mau saudara lakukan hal itu? Amin. Amin. Ya, coba berdoa. Nggak usah lama-lama. Ya, nggak perlu suruh lama-lama baca, nggak perlu. Tanya ide sama istri, nggak perlu baca lama-lama. Kalau sudah ngantuk jangan dipaksa. Ya, sudah berdoa. Ada berdoa Tuhan Yesus berkati firman Tuhan pada saat ini. Amin. Kita baca sama-sama. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Untuk melatih pertama. Amin. Kalau mereka sudah terbiasa, nanti latihan satu-satu itu mereka suruh berdoa. Jadi nggak ada lagi yang begitu begitu habis khotbah, begitu mau persembahan, semuanya lari ke belakang kamar mandi. Nggak ada lagi itu. Takut untuk berdoa, nggak ada lagi. Dilatih mulai dari keluarga. Jadi bisa lihat di sini banyak yang kosong kalau habis nyanyi. Ya, kalau pada habis persembahan kosong semua bangku di sini. Nggak ada lagi yang begitu. Ayo mari kita belajar. Ya, saya semakin lama semakin tua. Ya, saya akan menggantikan yang masih muda ini loh. Ya, saya makin lama makin tua habis tua terus mati. Sampai menggantikan yang paling muda-muda ini mulai belajar sekarang. Berani jadi MC di sini. Berani berkata-kata melatih kita dalam berbicara. Tapi jangan juga kalau ada yang latihan di sini jangan ditertawakan. Bahaya nanti. Bisa bubar nanti di sini. Ya. Iya. Jadi kita mau saling mengetahui antara satu dengan yang lain. Gak perlu. Saya juga dulu waktu belajar juga sama kayak juga. Dilatih. Mari kita mulai. Pertama dari keluarga. Ya. Gak usah lama-lama saya katakan. Gak usah lama-lama. Baca Tuhan Yesus berkati firman Tuhan pada saat ini kami baca dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Udah ada. Sini kita berdoa ya Mak. Aja. Ayo Mak kita berdoa. Mulai aja baca firman. Yang tadinya nanti dia tidak mau atau tidak mengenalkan firman Tuhan, nanti dia akan mulai baca. Pak, gimana anak saya masih kecil? Acak, gak apa-apa, belum bisa baca, acak, dia pasti akan suka. Ayo Nak, kita wow. Anak-anak kalau sebelum ayo kita baca yuk. Tapi harus konsisten. Nanti kalau kita sudah lama ini, nanti yang mengingatkan itu kan anak kita sendiri. Pak, kita kayaknya gak pernah baca Alkitab ya. Nah, mulai mereka sudah merespon. Ya. Mulai dari keluarga.
saudara. Jadi jangan keluarga itu diam-diaman. Ada suami istri diam-diaman, repot dalam keluarga. Apalagi sudah ada namanya BP, Samsung, udah begini semua suami istri kemana? Jangan Bapak Ibu. Itu bahaya loh. Apalagi kalau kita lagi jalan-jalan, terus ada satu BP begini, itu saya paling gak suka terus terang aja. Satu keluarga begini. Kenapa? Kita lagi sama-sama. Mau yang nanti di rumah kan bisa. Bilang aja, Pak kita sudah punya barang, ya nanti aja di rumah ya. Kita lanjutkan ya. Saya masih ada acara keluarga. Udah cukup. Kita. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Kita tahu maksudnya baik. Ajak keluarga kita. Kapan waktunya? Sekarang waktunya Bapak Ibu. Benarkan mezbah kita di hadapan Tuhan. Doa kita. Berkat itu akan mengalir dengan mudahnya. Amin. Ajak. Setelah itu apa? Setelah keluarga saudara benar, mulai sebagai keluarga, kepala keluarga bikin. Yona sekarang baca ini. Ajak mereka latih untuk berdoa. Ya, saya rindu supaya ini diterapkan di dalam keluarga kita masing-masing. Amin. Ya, karena ini hal yang baik. Patok dari kita. Ya, kejelekan daripada keluarga itu ada di dalam imam kepalanya. Kejelekan gereja ini ada di dalam imam kepalanya. Kejelekan saudara, kejelekan saya juga. Sakitnya saudara, sakitnya saya juga. Penderitaan saudara pun penderitaan saya juga. Ya, kita semua merasakan. Amin. Kita mulai dari keluarga kita masing-masing. Amin. Pasti ada hal yang baik akan dinyatakan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang segala hal yang telah Kau nyatakan penghujung tahun ini. Hamba tidak menyatakan apa yang melebihi daripada apa yang Kau inginkan. Karena Kau tahu Tuhan setiap pergumulan kami. Engkau tahu setiap masalah kami. Kami rindu supaya Engkau yang boleh menyatakan itu lebih lagi di dalam hidup kami, supaya kami menjadi manusia yang kuat di hadapan Tuhan, dapat menanggung setiap apa yang telah Engkau berikan bagi kami. Kami tahu setiap masalah, problem, tantangan itu memproses kami supaya iman kami tetap kuat di hadapan Engkau. Terima kasih. Berkati jemaatmu pada saat ini, berkati dengan kasih karunia dalam nama Tuhan Yesus.